Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Haryansyah, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Saya akan menyimpulkan dan merefleksikan koneksi antar materi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa pembelajaran terfokus untuk memenuhi standar KKM. Karena, kurikulum telah menentukan nilai yang harus dicapai oleh siswa dan seluruh materi-materi harus mencapai nilai tuntas. Sedangkan ketuntasan berhubungan dengan nilai raport. Sepemahaman saya, nilai raportlah yang menjadi standar mereka melanjutkan kuliah, atau memasuki dunia kerja. Dengan seluruh siswa tuntas, maka saya merasa tujuan pembelajaran saya sudah tercapai. Yang kedua, proses belajar mengajar hanya berfokus satu arah dari guru ke siswa saja. Karena menurut saya, guru adalah orang yang mentransferkan pengetahuan kepada siswa. Sehingga, seorang guru harus aktif di dalam kelas dan siswa mendengarkan dengan tenang. Murid harus diam dan tenang selama proses belajar mengajar. Saya beranggapan dengan murid tenang dan diam di dalam kelas, adalah indikasi proses belajar mengajar berjalan lancar, dan siswa lebih mudah memahami materi yang kita sampaikan. Yang ketiga, murid harus menyesuaikan metode yang diberikan guru dalam proses belajar mengajar. Saya menganggap semua siswa memiliki latar belakang yang sama baik dalam perihal karakter dan perihal kebutuhan akan pengetahuan. Karena, mereka berada pada kisaran umur yang sama dan lingkungan yang sama pula. Yang keempat, ranah guru hanyalah terfokus pada kecerdasan inteligensia murid, bukan pada kecerdasan emosional dan spiritual siswa. Karena, fokus materi yang diajarkan bersifat ilmu yang merupakan input bagi pengetahuan siswa. Sepemahaman saya, segala sesuatu pengetahuan yang bersifat kognitif adalah ranah intelijensia. Sedangkan ranah emosional dan spiritual siswa, adalah tugas keluarga anak. Yang kelima, punishment merupakan cara yang tepat dalam membentuk karakter siswa. Karena saya berpendapat bahwa, psikologis anak SMA adalah psikologi umur remaja yang masih mencari jati diri yang cenderung memberontak. Jadi, dengan menerapkan disiplin yang ketat, maka karakter disiplin akan terbentuk dan anak jadi lebih mudah diatur. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa, pertama, pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan namun berbeda satu sama lain. Pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memberikan ilmu dan kecakapan hidup secara lahir dan batin kepada anak. Sementara, pendidikan lebih terfokus pada pembentukan budi dan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai individu dan anggota masyarakat. Jadi pembelajaran tidak semata mengenai pengetahuan dari pengajaran saja. Yang kedua, saya perlu membangun hubungan yang positif dan saling percaya antara saya dan siswa. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih hidup, lebih aktif dan interaktif. Selalu memberikan bimbingan, dukungan, dan dorongan kepada siswa agar menyampaikan apa yang menjadi kendala dan kemauan mereka dalam belajar. Menjadi pendengar yang baik, memahami kebutuhan individual murid, dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan potensi mereka. Sehingga, komunikasi dua arah terjalin antara guru dan siswa selama proses belajar mengajar. Yang ketiga, saya harus merencanakan pembelajaran dengan cermat, dengan menyesuaikan metode, strategi, dan sumber daya yang tepat. Bersikap terbuka terhadap inovasi dan perubahan, serta siap untuk terus belajar dan berkembang sebagai seorang guru. Salah satunya dengan memberikan materi yang berkaitan langsung dengan lingkungan hidup siswa. Teknik maupun metode dalam belajar, mestilah dijalankan sebaik mungkin, untuk menarik minat anak dalam proses belajar mengajar yang kita laksanakan. Yang keempat, meski keluarga dianggap sebagai tempat terbaik untuk membentuk karakter anak, karena di dalamnya anak dapat melatih kecerdasan budi pekerti. Namun, sebagai pendidik, guru juga berperan aktif dalam memberikan teladan, tuntunan, dan pengajaran kepada anak, serta memfasilitasi interaksi sosial dan teladan dalam membentuk karakter anak. Jadi guru mesti memberikan pendidikan dan pengajaran sebaik mungkin. Sebagai guru, saya harus menjalankan azas ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani yang telah diajarkan Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, tiap anak memiliki keunikan yang berbeda antara satu dengan yang lain.
Pendidikan harus memperhatikan kepentingan anak dalam konteks kodrat alam dan zaman. Pendidikan harus disesuaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal serta memperhatikan karakteristik sosial budaya Indonesia yang beragam. Anak-anak mestilah dididik sesuai dengan cara yang relevan dengan kondisi alam dan zaman mereka. Yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, tidak menuntut dalam pendidikan, namun menuntun agar siswa saya berhasil dalam proses belajar. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik siswa agar saya dapat memberikan pendidikan dan pengajaran tepat sasaran, dengan memperhatikan lingkungan sosial kultural anak. Yang ketiga, melakukan kesepakatan kelas sebelum proses belajar mengajar dimulai agar siswa merasa bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat. Dengan begitu, saya telah menanamkan sifat bertanggung jawab dan kemandirian kepada siswa. Yang keempat, merencanakan pembelajaran yang menarik sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kelima, menerapkan pembelajaran abad 21 yakni kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif. Dan yang keenam, mengamalkan semboyan-semboyan Ki Hajar Dewantara agar menjadi contoh, motivator dan fasilitator yang baik kepada anak didik. Yang dapat saya simpulkan dari modul 1.1 adalah, pendidikan berfokus pada anak dan bersifat holistik. Pendidikan mencakup pengetahuan dan kecerdasan budi anak. Anak diberi kebebasan dalam belajar, namun selalu dibimbing oleh guru sebagai pamong, agar tidak keluar jalur dalam pemahaman maupun perilaku. Keluarga bukan satu-satunya tempat pembentukan budi pekerti anak. Guru juga berperan penting dalam membentuk budi pekerti anak, melalui tuntunan dalam pendidikan. Anak mesti berkembang selaras antara budi dan pekerti. Di mana budi diajarkan dalam pendidikan, dan pekerti dikembangkan dalam pengajaran yang diberikan kepada anak. Guru mesti memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Karena tiap anak memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi topografi, sosial budaya dan tradisi. Hingga, tiap anak memiliki keunikan yang berbeda, antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, tiap guru harus peka terhadap karakteristik anak, agar tepat sasaran dalam pembelajaran. Guru diharapkan mampu untuk mengamalkan semboyan, ing ngarso sumtulodo, ing madya mangunkarso dan tutwuri handayani. Karena guru diharapkan mampu untuk menjadi contoh, motivator dan fasilitator terbaik bagi anak. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.